Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan soal dengan titik-titik di tengah kayak gini, maka teman-teman harus mengetahui Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan soal dengan titik-titik di tengah kayak gini, maka yang pertama harus teman-teman lakukan adalah cek dulu kata kerjanya. Artinya nanti biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan soal dengan titik-titik di tengah kayak gini, maka hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah cek kata kerjanya. Kenapa? Karena biasanya soal di tengah, titik-titik di tengah kayak gini, biasanya mereka mempermasalahkan kata kerja. Apakah dia tuh sudah memiliki kata kerja atau belum. Nah, dalam hal ini teman-teman itu wajib menguasai dua jenis kata kerja. Yang pertama ada yang namanya verb asli, ada juga yang namanya verb palsu. Ini teori saya saja, tapi ini insya Allah berhasil nanti. Nah, di sini teman-teman kadang soal tersebut belum memiliki kata kerja, maka tugas teman-teman adalah mencari sebuah kata kerja asli dalam ABCD. Namun kadang ketika teman-teman mencoba mencari kata kerja asli, kadang mereka juga memberikan opsi dengan kata kerja palsu. Sehingga teman-teman wajib bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Seperti itu teman-teman. Contoh nih misalnya, kalau teman-teman perhatikan soal nomor 1 di sini, teman-teman akan sadar bahwa tidak ada kata kerja di dalam soal ini. Tidak ada tuh. Oleh karena itu, karena soal itu belum memiliki sebuah kata kerja, maka tugas teman-teman harus mencarikan sebuah kata kerja asli atau verb asli. Kita singkat dengan VA. Nah, masalahnya di sini ini cuma ada dua kata kerja asli. Lihat, ini asli, ini palsu, ini palsu. Nah, perhatikan di sini. Kalau teman-teman tidak bisa membedakan mana kata kerja yang asli, mana kata kerja yang palsu, maka teman-teman habis di sini nih. Gitu ya. Inilah pentingnya kenapa teman-teman harus tahu mana yang verb asli, mana yang verb palsu. Sekarang coba perhatikan materi ini. Yang pertama teman-teman, verb asli itu hanya ada 5. Yang pertama, semua be atau is, am, are, was, were itu semuanya teman-teman asli. Yang kedua, semua verb 1 atau verb 2 itu juga merupakan sebuah verb asli. Lalu yang berpotensi yang menjadi verb palsu itu adalah verb 3 dan verb ing. Ini berpotensi bisa saja asli, bisa saja palsu. Makanya kita harus hati-hati terhadap verb 3 atau verb ing yang muncul di soal. Karena bisa saja asli, bisa saja palsu dia tuh. Nah, gimana cara membedakan dia asli dengan yang palsu? Nah, lihat. Kata kerja yang asli atau verb 3 yang asli di depannya selalu ada have, has, had. Atau enggak dia ada is, am, are, was, were di depannya. Itu berarti verb 3-nya asli. Begitupun juga dengan verb ing. Kalau ada verb ing muncul di soal dan di depannya ada is, am, are, was, were, maka dia asli. Artinya kalau teman-teman ketemu dengan verb 3 ataupun verb ing, nah dan dia sendirian aja di dalam soal, tidak ada is, am, are, tidak ada have ataupun has, maka dia bisa dipastikan dia itu adalah verb palsu atau kita singkat dengan VP, verb palsu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik nanti pada soal yang ini, kalau teman-teman perhatikan soal nomor 1 tadi, kita perhatikan. Di Bravo kita menemukan kata permitting, verb ing yang muncul tiba-tiba dan di depannya tidak ada is, am, are, was, were. Maka jelas kita tahu bahwa dia itu merupakan verb palsu. Begitupun juga nor permitting, di sini tiba-tiba muncul verb ing, di depannya tidak ada is, am, are, maka jelas dia juga
palsu. Sementara soal yang ada di sini, karena soal yang di atas ini belum memiliki sebuah kata kerja, maka kita wajib mencarikan sebuah kata kerja yang asli. Ingat, satu kalimat atau satu soal pasti memiliki satu kata kerja asli. Kalau misalnya belum ada kayak soal nomor 1 ini, maka kewajiban kita mencarikan dia sebuah verb asli. Sehingga semua kata kerja palsu akan gugur. Yang mana yang palsu? Yang palsu itu Bravo dan Charlie. Sisanya yang alpha dan bravo. Perhatikan di sini. Yang alpha kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata neither. Neither ini teman-teman wajib dia bersama dengan kata nor di belakangnya. Di soal ada kata nor enggak? Enggak ada kan? Maka alpha gugur meskipun dia verb asli. Karena kata neither harus punya pasangan. Dan kalau tidak ada pasangannya maka dia gugur. Fix ya. Maka yang tersisa adalah si delta. Do not permit. Nah, ini merupakan sebuah kata kerja asli. Ini merupakan sebuah verb 1. Ini, do ini merupakan yang namanya auxiliary. Dia itu sama dengan be. Sama persis. Dia anggota dari modal auxiliary. Dan semua modal auxiliary sama kayak be, dia itu merupakan sebuah kata kerja asli. Jadi nomor 1, delta. Gampang kan? Nah, sekarang coba lagi nih. Biar teman-teman lebih kokoh pemahamannya, teman-teman coba part 2 nih. Nah, yang nomor 2 coba teman-teman perhatikan. Di soal ini teman-teman perhatikan ada kata kerja apa enggak? Oh, ada. Mana nih? Kata kerjanya adalah kata is. Is ini asli apa palsu? Jelas asli, maka kita labelin dia dengan VA, verb asli. Maka kalau sebuah soal sudah memiliki sebuah kata kerja asli atau VA, maka dia itu tidak butuh kata kerja asli lainnya. Kecuali di dalam soal itu ada yang namanya conjunction. Jadi kalau misalnya di dalam soal hanya ada satu verb asli, maka tidak butuh yang namanya conjunction. Tapi kalau misalnya ada 2 verb asli, maka kita butuh satu conjunction, begitupun seterusnya. Ini rumusan umum ya teman-teman. Sehingga karena soal nomor 2 ini belum dan tidak punya tidak punya conjunction, maka dia kan tidak butuh kata kerja yang kedua. Sehingga semua opsi dengan kata kerja asli akan gugur. Yang mana? Charlie akan gugur karena di sini ada is, kata kerja asli. Delta pun juga gugur karena di sini juga ada is. Kenapa? Karena satu soal hanya butuh satu kata kerja asli, tidak butuh 2 kata kerja asli. Boleh ada 2 kata kerja asli kalau di dalam soal ada conjunction. Karena di soal nggak ada conjunction, di sini nggak ada conjunction, di sini nggak ada conjunction juga, maka Charlie Delta gugur. Fix ya. Yang kedua, yang akan gugur adalah Bravo. Kenapa? Karena kata seems yang ada di sini ini merupakan sebuah verb 1. Sehingga dia juga merupakan sebuah kata kerja asli. Sehingga kita tidak membutuhkan kata kerja asli karena kita sudah punya. Fix ya. Maka yang akan menjadi jawaban adalah si alpha. Loh, kenapa si alpha? Nah, lihat. Di sini teman-teman ada 2 yang harus hati-hati. Yang pertama, seemingly. Ingat, ada verb ing muncul sendirian tanpa ada is, am, are, was, were, maka jelas dia itu VP atau verb palsu. Apalagi di belakang ada ly yang tanda-tanda ini dari adverb teman-teman, sehingga tidak ada kata kerja di sini. Loh, bagaimana dengan kata kerja if? Nah, di sini teman-teman wajib hati-hati karena gini. If itu ada 2. Ada yang pertama ada if tanpa koma di sininya. Ini berarti adjektif teman-teman atau possessive adjektif. Sementara kalau teman-teman ketemu dengan it terus ada komanya kayak gini baru ada s. Nah, ini adalah singkatan dari Nah, ini singkatan dari Nah, ini singkatan dari it is. Nah, ini teman-teman singkatan dari kata
it is, atau it was, atau it has. Disingkat menjadi kayak gini. Jadi karena di sini tidak ada komanya di atas berarti dia adjektif bukan kata kerja. Sehingga jawabannya alfa gitu ya. Next, yang nomor 2 nih. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Perhatikan di sini. Caranya sama. Oh, ada titik-titik di tengah. Kalau ada titik-titik di tengah, maka teman-teman cek apakah ada kata kerja asli atau enggak tuh di soal. Kita lihat, oh ternyata ada nih sebuah kata kerja yang mana? Introduce. Nah, introduce ini karena dia merupakan sebuah verb 3 yang muncul sendirian di depannya tidak ada SMR was word, maka jelas dia itu merupakan sebuah kata kerja palsu. Artinya soal nomor 3 ini teman-teman, ini belum memiliki sebuah kata kerja asli. Sehingga kalau teman-teman sudah tahu ini tidak punya kata kerja asli, berarti yang kita butuhkan di sini adalah VA atau verb asli. Artinya semua opsi yang tidak memiliki kata kerja asli gugur tuh. Yang mana? Yang pertama yang akan gugur di sini adalah si Bravo. Kenapa? Karena consisting, verb ing muncul tiba-tiba tanpa di depannya ada is am are was were, berarti dia itu verb palsu. Gugur ya, itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur di sini adalah si Charlie. Kenapa? Lihat, di sini memang verb 1, tapi di sini ada kata that. That itu merupakan sebuah conjunction. Sementara kita tidak membutuhkan conjunction dalam soal nomor 3. Kenapa? Karena conjunction hanya dibutuhkan jika ada 2 verb asli. Kalau cuma 1 verb aslinya, kita tidak butuh conjunction. Fix ya, itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur di sini adalah si alpha. Kenapa? Lihat, memang di sini sudah ada verb 1 consist, tapi di sini juga ada yang namanya subjek. Sementara kita sudah punya subjek. Mana subjek kita? Subjek kita ini. The Hawaiian alphabet introduced by missionaries bla bla bla. Sampai sini nih. Sampai di sini nih. Nah, ini semuanya adalah subjek. Loh, kok panjang subjeknya? Nah, kalau panjang kayak gini subjeknya, maka ini namanya complex noun phrase. Complex noun phrase. Dan dalam complex noun phrase ada subjek inti. Mana subjek intinya? The Hawaiian alphabets. Ini subjek intinya. Jadi kalau dia sudah punya subjek, maka kita tidak memerlukan subjek yang ini lagi teman-teman. Sehingga alpha juga akan ikut gugur. Yang mana jawabannya? Yang delta. Lihat di sini ada consist, di sini ada S-nya. Kenapa ada S? Karena alfabetnya yang ada di sini nih. Nah, yang ada di soal itu tunggal. Sehingga mereka itu ditambahkan S ataupun IS. Gampang ya. Oke, nomor 4. Nah, di nomor 4, kalau teman-teman perhatikan di sini ada bla 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 sampai titik-titik di belakang kan, titik-titiknya ada di tengah. Maka kalau titik-titiknya berada di tengah, maka teman-teman hitung jumlah kata kerjanya. Ada nggak nih kata kerja asli di dalam soal ini? Oh, ada. Mana? Kata enjoyed. Enjoy ini merupakan sebuah verb 2. Lo kok tahu gini? Antara verb 3 dan verb 2 kan kadang-kadang sama tuh. Nah, yang membedakan kalau verb 2 itu di belakangnya diikutin objek, sementara kalau verb 3 di belakangnya biasanya dia diikuti oleh preposisi. Kayak apa? Kayak in, at, on, atau misalnya by. Nah, coba perhatikan kata enjoy. Di belakangnya ada kata success. Di sini success. Dan dia itu merupakan sebuah noun. Kalau dia merupakan noun berarti dia adalah objek. Objek dari siapa? Objek dari sini. Sehingga jelas bahwa enjoy di sini merupakan verb 2 dan bukan verb 3. Fix ya. Berarti soal nomor 4 sudah memiliki sebuah kata kerja asli kayak gini. Fix. Karena dia sudah memiliki sebuah kata kerja asli, maka teman-teman tidak perlu lagi mencari kata kerja asli. Tapi kalau teman-teman dipaksa mencari sebuah kata kerja lagi di dalam soal kayak gini, maka teman-teman carilah verb palsu. Nah, disinilah teman-teman pentingnya mengetahui mana yang verb asli, mana yang verb palsu. Oke, karena di sini kita cuma butuhnya verb palsu atau VP, maka semua kata kerja asli gugur. Mana? Alpha gugur. Kenapa? Karena di sini ada verb 3 didahului be, maka ini jelas asli. Ini VA ya. Oke.
Yang kedua, bravo gugur juga. Kenapa? Kasusnya sama. Ini verb 3, ini be. Berarti ini juga VA. Sementara kita tidak butuh VA. Bisa sih kita di dalam soal yang ini kita tambahkan VA asal di dalam soal ada yang namanya conjunction. Fix ya kayak gini. Jadi kesimpulannya kayak gini teman-teman. Kita ibaratkan sentence itu atau kalimat itu seperti rumah kayak gini. Nah, di dalam satu rumah pasti memiliki satu pemilik sah. Ini kita sebut dengan verb asli. Nah, teman-teman boleh banget menambahkan dua pemilik asli di sini asal mereka itu punya hubungan atau punya ikatan. Nah, entah kakak dan adik, ayah dengan ibu, ayah dengan anak, dan yang lainnya. Nah, ikatan ini teman-teman kita sebut dengan conjunction. Nah, tanpa adanya conjunction di antara mereka, anggaplah sama-sama tidak kenal tapi satu rumah gitu. Bertengkar tuh mereka nanti. Gitu teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau mendatangkan verb yang baru, maka wajib ada conjunctionnya. Karena kalau nggak ada conjunctionnya ribut mereka tuh nanti. Karena mereka tidak sama-sama tidak kenal, tidak punya hubungan apa-apa gitu. Gitu ya, itu analoginya aja biar teman-teman lebih mudah. Sehingga karena di soal nomor 4 ini tidak ada yang namanya conjunction atau tidak ada hubungan, maka teman-teman tidak butuh yang namanya kata kerja asli lagi. Mana di sini yang akan gugur adalah mana nih? Charlie apa Delta? Nah, perhatikan di sini. Di sini yang unparallel ini kan sebenarnya masih verb 1, teman-teman. Sehingga dia itu merupakan VA. Kalau VA berarti gugur. Kenapa? Di soal nggak ada conjunctionnya. Sehingga yang akan jadi jawaban adalah si Charlie. Fix ya. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu baca soal. Teman-teman, titik-titik di tengah. Berarti cari kata kerja aslinya. Ada apa enggak? Oh ada. Kalau ada cari kata kerja palsu. Oh tidak ada. Berarti teman-teman cari kata kerja asli. Sesimpel itu sebenarnya. Gitu ya. Yang penting teman-teman tahu mana yang VA, mana yang VP atau verb palsu. Ini verb asli verb palsu ini hanya teori saya pribadi aja. Tapi itu berhasil untuk diterapkan di TOEFL. Jadi kalau teman-teman cari di buku-buku tentang ini, itu saya pastikan gak ada. Karena ini buatan saya sendiri. Gitu ya. Next one. Oke, yang nomor 5 nih, perhatikan teman-teman, lihat titik-titik berada di tengah lagi ya. Walaupun gak di tengah-tengah banget, tapi yang penting dia gak di belakang banget, gak di depan banget. Itu sudah kita kategorikan sebagai titik-titik di tengah. Nah, kalau titik-titiknya berada di tengah kayak gini, ingat cari kata kerja aslinya. Ada nggak di soal ini kata kerja aslinya? Oh ada. Mana? Ini loh kata kerja aslinya, picks up. Nah, ini kata kerja asli. Kalau kata kerja asli sudah ada, ini juga nih kata kerja asli nih. Dan funnel dihubungkan dengan kata kerja conjunction and. Ini and, conjunction ya. Maka mereka berdua ini teman-teman sudah tidak membutuhkan kata kerja asli lagi karena soal sudah memiliki sebuah kata kerja asli. Sehingga teman-teman kalau teman-teman itu dipaksa untuk mencari kata kerja asli lagi, maka saran saya yang pertama, carilah sebuah kata kerja palsu, berarti verb palsu. Ini opsi yang pertama. Kalau kata kerja palsu tidak ada, maka opsi kedua, cari opsi yang ada conjunctionnya plus ada verb aslinya. Terserah di sini mau ada subjek atau nggak ada subjek, nggak masalah. Yang penting wajib ada conjunction dan verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli gugur tuh. Yang mana? Yang ini gugur jelas. Yang ini nih. Yang ini gugur. Ini bukan verb bukan verb palsu dan nah, oleh karena itu semua Nah, karena soal sudah memiliki sebuah kata kerja asli dan teman-teman masih dipaksa memilih kata kerja yang Nah, nah karena soal di sini Nah, karena soal di sini sudah memiliki kata kerja asli, maka kita kan sebenarnya tidak butuh kata kerja asli
lainnya kecuali dia memiliki sebuah conjunction. Maka opsinya kita cari yang verb palsu atau cari verb asli yang ada conjunctionnya. Maka semua opsi yang memiliki kata kerja asli akan gugur tuh yang tanpa conjunction. Alpha gugur duluan. Kenapa? Karena di sini includes itu merupakan verb asli dan verb satu, tapi tidak memiliki conjunction, maka dia gugur. Oke, yang kedua, Bravo juga gugur. Kenapa? Included ini merupakan verb 3 dan di depannya ada has atau have. Sehingga dia juga merupakan verb asli dan dia juga gugur. Kenapa? Kita sudah punya 2 kata kerja asli dan kalau mau nambah kata kerja asli lagi, teman-teman wajib menambahkan conjunction. Sehingga Bravo gugur karena nggak ada conjunctionnya. Nah, sekarang beralih ke delta. Delta ini juga gugur. Kenapa? Memang di sini sudah ada which yang merupakan conjunction dan di sini verb 1. Udah cocok kan dengan opsi yang kedua ini. Namun di sini masih ada of, teman-teman. Of itu boleh bersama dengan which tapi di depannya wajib ada kata benda. Di sini nih wajib ada noun nih. Nah, bagaimana dengan ir? Ini kan sudah kata benda. Iya, tapi dia sudah dipisah dengan koma. Jadi udah beda alam mereka tuh berdua. Udah nggak punya hubungan apa-apa. Sehingga yang paling aman itu adalah si Charlie. Which-nya sebagai conjunction, nambah satu kata kerja lagi nggak apa-apa. Karena sudah ada conjunction-nya kan. Sehingga yang terjadi adalah di soal ada 3 verb asli plus ada 2 conjunction. Ya, ada 2 conjunction. Dan ini sudah aman banget. Berarti hubungannya kayak gini. VA, VA, VA. Jadi kalau ada 3 VA maka butuh 2 conjunction. Ini conjunction pertama, ini conjunction yang kedua. Fix ya, berarti nomor 5 Charlie. Aman kan? Next. Oke, yang nomor 6. Lihat, di nomor 6 teman-teman juga ketemu model yang sama. Titik-titik berada di tengah nih. Kalau titik-titiknya berada di tengah, teman-teman cari kata kerjanya yang asli. Ada apa enggak nih? Coba perhatikan. Ada enggak di soal ini kata kerja? Oh ada, mana? Required. Perhatikan di sini. Required dan satisfy. Pertanyaannya asli apa palsu tuh? Lihat di sini. Kalau required ini merupakan sebuah verb 3, ya merupakan verb 3, maka dia palsu tuh. Kenapa? Karena di depannya tidak ada is mr, was were atau have has. Ingat, verb 3 yang muncul tiba-tiba palsu. Tapi bisa saja dia itu merupakan sebuah verb 2. Gimana cara menentukannya? Lihat, setelah verb 2 biasanya akan muncul sebuah objek. Di sini muncul objek enggak? Enggak, di sini munculnya to. Berarti bisa dipastikan ini merupakan sebuah verb 3, bukan verb 2. Berarti dia itu juga merupakan verb palsu guys. Gitu ya. Yang kedua, satisfy. Satisfy ini memang verb 1. Tapi kalau di depannya ditambahkan to, maka ini namanya to infinitive. Dan semua to infinitive itu masuknya pada verb palsu. Sehingga bisa disimpulkan soal nomor 6 ini teman-teman belum memiliki kata kerja asli. Belum sama sekali. Oleh karena itu teman-teman wajib mencarikan sebuah kata kerja asli. Maka semua opsi yang bukan kata kerja asli gugur. Yang mana? Bravo gugur duluan. Karena the existing network di sini hanyalah noun phrase. Dia memang ada ini tapi dia itu kan sebuah verb palsu. Jadi kalau sebuah verb palsu berarti existing ini tidak bisa kita jadikan verb untuk nomor 6. Oke, itu yang pertama gugur. Yang kedua yang akan gugur Charlie. Kenapa? Lihat, the network existence di sini ada kata ence, ini tanda-tanda dari noun teman-teman. Kalau ini noun, ini noun. Kalau nounnya banyak ini namanya noun phrase gitu ya. Oke, berarti Bravo Charlie tidak ada kata kerja aslinya, maka mereka tidak bisa dijadikan jawaban. Nomor 6 ini juga alpha gugur nih. Kenapa? Lihat, di sini memang ada kata exist yang merupakan verb 1, tapi di depannya ada sebuah conjunction. Ingat, kita tidak butuh conjunction ini kalau kata kerjanya cuma 1. Kalau verb aslinya udah 2, baru tuh kita butuh 1 conjunction. Gitu ya. Jadi yang nomor 6 ini jawabannya adalah si delta. Aman kan? Oke, next one nih.
Oke, selanjutnya nomor 7. Perhatikan nih, nomor 7. Ada titik-titik di tengah lagi nih. Pertanyaannya, udah ada kata kerja aslinya apa belum? Oh, lihat di soal ada apa enggak? Oh, di sini ada kata covered. Nah, covered di sini diikuti oleh sebuah preposisi. Berarti dia itu merupakan verb 3. Karena dia muncul sendirian, maka kita bisa asumsikan bahwa dia itu adalah verb palsu. Berarti soal ini belum memiliki kata kerja asli sama sekali. Fix ya. Karena dia tidak memiliki sebuah verb asli, maka tugas kita carilah VA, verb asli. Artinya semua opsi yang bukan verb asli gugur. Yang mana? Yang akan gugur duluan? Bravo. Kenapa? Ingat, to plan ini verb 1, ini to infinitive. Maka ini namanya to infinitive dan semua to infinitive masuk pada verb palsu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Charlie akan gugur. Kenapa? Lihat, di sini ada planting, verb ing. Di depannya ada ISMR enggak? Oh, enggak ada. Maka dia juga verb palsu. Yang kedua, dia juga salah. Kenapa? Lihat, setelah mas ini wajib verb 1, bukan verb ing, teman-teman. Sehingga dia salahnya itu double, 2 kali dia salahnya. Tersisalah alfa dan delta. Perhatikan nih, delta juga akan gugur. Kenapa? Lihat, plan ini teman-teman, ini masih dalam keadaan kalimat aktif atau kata kerja aktif. Memang dia itu merupakan sebuah verb asli, VA ya. Tapi karena dia verb asli yang aktif, maka dia itu di belakangnya masih butuh yang namanya objek. Sementara di soal tidak tersedia objek, malah yang muncul adalah preposisi. Kalau di belakang yang muncul di sini adalah preposisi, maka pasti di depannya ini verb aslinya berbentuk verb 3. Yang mana? Yang alfa. Ini verb 3-nya, ini B-nya, ini modalnya. Nah, maka jawabannya si alfa gitu teman-teman. Jadi tips and triknya kayak gini. Kalau nih teman-teman ketemu dengan titik-titik nih di tengah kayak gini. Terus setelah titik-titik muncullah sebuah preposisi. Maka langsung aja teman-teman carilah verb 3. Kenapa? Karena hanya verb 3 yang potensiali di belakangnya itu diikuti oleh yang namanya preposisi. Jadi kalau kita ulang nih soal nomor 7. Oh, ada titik-titik nih di awal, di tengah. Kalau ada titik-titik di tengah dan dia ketemu dengan preposisi, di sini preposisi, maka langsung cari verb 3. Maka semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Mana? Bravo gugur karena dia verb 1, Charlie gugur karena verb ing, delta gugur karena dia verb 1. Selesai jawabannya alfa tetap. Itu trik cepatnya kalau teman-teman sudah tahu cara nganalisanya. Gitu ya. Next, nomor 8. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan yang nomor 8. Di soal ini ada kata kerjanya apa enggak? Oh, ada nih, mana? Was found. Nah, kenapa harus cari kata kerja? Karena titik-titiknya ada di tengah gitu. Nah, karena di sini sudah ada verb asli, berarti soal nomor 8 tidak memerlukan kata kerja asli lainnya. Sehingga semua opsi yang ada kata kerja aslinya langsung gugur tuh. Mana? Yang alfa gugur duluan karena di sini ada kata was dan itu merupakan verb asli. Kita tidak butuh verb asli kecuali di soal ada conjunction. Ada conjunction nggak di soal ini? Nggak ada kan? Maka kita tidak butuh verb lagi. Yang kedua yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Di sini juga ada was di sini yang merupakan sebuah verb asli. Gugur juga tuh. Oke, tersisalah Bravo dan delta. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan, di sini kan sebenarnya located in Boston ini namanya kan comma adverb nih. Comma adverb. Setelah comma adverb ini akan langsung muncul sebuah subjek. Maka semua opsi yang tidak memiliki subjek antara Bravo dan delta gugur. Yang mana? Yang delta nih gugur duluan. Kenapa? Karena where di sini adalah conjunction. Ya, ini conjunction. Tapi conjunction ini tidak bisa kita jadikan subjek. Sehingga delta gugur. Kenapa nggak bisa? Karena where yang ada di sini ini conjunction miliknya adjective clause. Dan biasanya dia itu di depannya wajib ada noun dulu. Gitu. Mana yang paling aman? Yang paling aman adalah Bravo. The first free public library ini hanya sebagai subjek. Verbnya mana? Verbnya yang ini. Gitu. Jadi kita di sini cuma butuh subjek. Tapi jelas dia tidak butuh kata kerja asli.
gitu ya. Jadi nomor 8 adalah bravo. Next, nomor 9. Nah, perhatikan di nomor 9 teman-teman ketemu dengan titik-titik di tengah lagi nih, kayak gini nih. Maka hitung atau cari kata kerja aslinya. Ada kata kerja asli nggak di nomor 9? Oh, nggak ada. Kalau tidak ada, teman-teman, maka teman-teman carilah sebuah verb asli. Lihat, setelah titik-titik muncul kata by yang merupakan sebuah preposisi nih. Ingat, kalau titik-titik terus di belakangnya diikuti preposisi, maka carilah verb asli dalam bentuk verb 3. Maka semua yang bukan verb 3 gugur. Ternyata ini, dan ini verb 3 semua guys. Maka teman-teman tinggal cari yang verb asli aja. Mana yang pertama akan gugur di sini adalah si alpha. Kenapa? Karena si alpha ini merupakan verb 2. Kok tahu? Lihat, kalau misalnya dia verb 3, ya kita asumsikan dia verb 3, maka dia di depannya harus punya SMR was were. Tapi kalau kita asumsikan dia verb 2, maka di belakangnya wajib ada objek. Sementara kita di sini tidak punya objek, teman-teman. Alpha gugur duluan. Oke, yang selanjutnya gugur adalah delta. Kenapa? Karena delta ini, teman-teman, memang di sini verb asli, verb 3, tapi di depannya ada be. Be ini harus diubah dulu. Entah dia is MR atau was were. Sehingga kita tidak bisa meletakkan secara gamblang be kayak gini. Ganti dulu, gitu ya. Maka alpha delta gugur. Yang mana yang akan gugur duluan lagi? Yang Charlie. Lihat, had perform ini memang verb 3, di depannya ada had, ya. Maka di sini sebenarnya adalah kalimat aktif. Yang kita butuhkan adalah kalimat yang pasif. Kenapa pasif? Karena pasif itu nanti akan menggunakan be plus verb 3 plus di belakangnya ada prep. Nah, cocok kan udah? Yang mana? Bravo. Was-nya adalah be, performnya adalah verb 3. Setelah verb 3 pasif diikuti oleh preposisi. Oke, nomor 9, bravo. Next one. Oke, nomor 10. Titik-titik berada di tengah lagi nih. Lihat, titik-titiknya sudah di tengah, maka cari kata kerja aslinya. Ada nggak? Oh, ada. Mana? Are included. Boleh nggak ada 2 kata kerja kayak gini? Boleh, karena di sini ada verb itu, teman-teman. Ada 2. Ada yang kita sebut dengan verb auxiliary, ada juga verb yang kita sebut dengan verb ordinary. Nah, verb auxiliary ini adalah verb bantu atau kata kerja bantu. Berarti kita sebut aja pembantu. Nah, di auxiliary ini biasanya ada yang namanya be, itu anggotanya. Be is MR was were. Terus ada do, does, atau did. Ada juga have, has, dan had. Ada juga modal. Modal itu kayak misalnya can, will, terus di situ shall, dan yang lainnya, may, dan yang lainnya. Atau bentuk keduanya kayak could, would, dan yang lainnya. Itu semuanya auxiliary. Kalau ordinary itu kata kerja biasa kayak misalnya eat, drink, dan yang lainnya itu semuanya ordinary. Pertanyaannya, boleh nggak auxiliary bertemu dengan ordinary? Boleh banget. Jadi kayak di satu rumah tadi, teman-teman, kayak gini. Boleh nggak kalau misalnya kita bilang auxiliary itu adalah pembantu, boleh nggak di rumah itu ada pembantu plus ordinary, kita sebut dengan majikan? Ada majikan, ada pembantu di dalam sebuah rumah. Boleh banget. Karena tugas pembantu adalah membantu majikan. Jadi tugas si R ini membantu si include ini, teman-teman. Jadi aman banget mereka tuh. Gitu ya. Sehingga nomor 10 ini kita bisa bilang bahwa dia itu sudah memiliki VA atau verb asli. Berarti soal ini tidak memerlukan kata kerja asli lagi. Ya, berarti yang harus kita cari adalah carilah verb palsu. Kalau nggak ada verb palsu berarti cari conjunction plus verb asli. Maka di sini yang akan gugur duluan adalah alpha. Kenapa? Ini verb asli tapi tidak memiliki conjunction. Gugur. Yang kedua, Charlie gugur juga. Kenapa? Have been ini juga merupakan verb asli tapi dia tidak memiliki conjunction. Kalau kita mau menambahkan verb asli, wajib tambahkan conjunction di situ. Fix ya. Mana yang akan jadi jawaban? Yang akan jadi jawaban adalah si bravo. Kenapa? Lihat di sini kita tambahkan verb asli dan di depannya kita tambahkan conjunction. Berarti cocok dengan
yang ini. Kenapa nggak delta? Delta itu cuma which doang, conjunction doang. Kalau mau nambah conjunction, teman-teman wajib menambahkan VA di sini. Gitu ya. Jadi nomor 10 Bravo. Next one. Oke, nomor 10 nih. Nomor 11. Oke, selanjutnya nomor 11. Perhatikan. Nah, sekarang perhatikan nomor 11. Perhatikan di sini ada titik-titik di tengah. Oke. Ada kata kerjanya enggak? Oh, ada, mana? Requires. Nah, requires ini teman-teman merupakan sebuah verb asli dan dia verb 1. Oke, fix ya. Aman. Berarti soal ini tidak memerlukan kata kerja asli lainnya, teman-teman. Sehingga mungkin yang kita butuhkan di sini adalah verb palsu. Oke, semua opsi yang bukan verb asli gugur. Mana? Di sini yang akan gugur duluan adalah yang delta. Kenapa? Karena di sini delta memiliki VA, verb asli, sementara kita tidak memerlukan verb asli. Oke, itu ya. Yang kedua, di sini teman-teman juga tidak butuh yang namanya Nah, sekarang coba perhatikan nomor 11. Ada titik-titik di tengah lagi nih. Oke, berarti teman-teman cari kata kerjanya. Oh, ada nih kata kerjanya. Yang mana? Requires. Ini merupakan verb asli. Artinya, kalau kita sudah memiliki kata kerja asli, kita tidak butuh kata kerja asli lainnya. Sehingga semua opsi yang ada kata kerja aslinya gugur. Yang mana? Delta nih gugur duluan. Karena delta itu memiliki kata have dan ini merupakan verb asli. Kalau dia punya verb asli, tidak bisa kita tambahkan pada soal. Kecuali dia itu punya yang namanya conjunction juga. Fix ya, delta gugur. Yang kedua akan gugur di sini adalah si Bravo. Kenapa? Bravo. To be patient ini berarti to infinitive kan. Dan kita tidak membutuhkan to infinitive di sini. Lihat. Di sini teman-teman kalau perhatikan ada koma, terus ada koma dan ada N. N ini kita sebut dengan parallel structure. Nah, parallel structure ini kalau di misalnya N nih. N, kalau di depan N ini adalah noun, maka di belakangnya juga harus noun. Kalau di sini stamina ini noun, understanding adalah noun, maka di sini yang kita butuhkan juga pasti noun. Maka semua yang bukan noun akan gugur. Yang mana? Jelas delta gugur duluan. Di sini juga gugur yang Bravo karena di sini bukan noun. Di sini juga gugur juga karena being patient ini adjective. Jadi tidak bisa dipasangkan ke sana. Yang mana? Charlie. Kalau ada ence di belakang ini namanya noun. Berarti cocok tuh dengan yang sana. Yang jelas kita tidak butuh verb asli lagi. Gitu ya. Jadi nomor 11 Charlie. Oke, lanjut nomor 12. Lihat, titik-titik berada di tengah lagi nih. Berarti Oke, lanjut nomor 12. Perhatikan ada titik-titik di tengah. Berarti hitung jumlah kata kerjanya. Ada apa enggak? Oh, ternyata di nomor ini ada mana? Ini nih. Ada kata kerja di sini nih. Hatches them. Ini sebuah kata kerja asli. Maka kalau di sini sudah ada kata kerja asli, teman-teman tidak butuh kata kerja asli
lainnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau menambahkan kata kerja asli atau VA lain, maka teman-teman wajib memiliki conjunction di sini. Ada nggak conjunctionnya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita tak butuh ini. Nah, sekarang coba perhatikan nomor 12. Lihat, ada titik-titik di tengah. Maka hitung jumlah kata kerjanya. Ada nggak kata kerja di nomor 12? Oh, ada. Mana? Kata hatches di sini. Nah, hatches ini merupakan sebuah verb 1, artinya dia merupakan verb asli. Kalau soal sudah memiliki kata kerja asli dan tidak ada conjunction di dalam soal ini, maka teman-teman itu tidak butuh yang namanya kata kerja asli lainnya. Sehingga semua kata kerja asli lain gugur tuh. Yang mana? Alfa gugur karena ini adalah verb 3 didahului oleh be. Ini berarti verb asli. Ya, verb asli berarti dia gugur duluan. Yang kedua, Bravo gugur. Kenapa? Karena lace ada S-nya. Ini verb 1 berarti dia verb asli. Gugur. Delta gugur juga. Kenapa? Will be lying. Ini verb ing didahului oleh be berarti verb asli juga. Gugur. Yang mana jawabannya? Yang Charlie. Kenapa Charlie? Charlie ini verb ing muncul tiba-tiba berarti dia verb palsu. Dan verb palsu boleh ditambahkan pada soal kalau soal tersebut sudah memiliki verb asli seperti ini. Fix ya. Jadi jawabannya Charlie. Nomor 13. Jadi gampang ya. Yang penting teman-teman pelajari verb asli, verb palsu gitu ya. Oke. Selanjutnya ada titik-titik di tengah lagi nih kayak gini. Ada kata kerjanya nggak? Ada. Mana? Is. Di sini merupakan sebuah auxiliary berarti dia verb asli juga. Nah, kalau dia sudah memiliki kata kerja asli, maka kita tidak butuh yang namanya kata kerja asli. Kalau teman-teman dipaksa untuk mencari dan memilih kata kerja asli lainnya, maka teman-teman carilah kata kerja asli yang bersama dengan conjunction. Oke, jadi semua opsi yang tidak berbarengan dengan conjunction akan gugur. Yang pertama, alpha gugur duluan. Kenapa? Spoken ini verb 3. Kalau di depannya tidak ada is, am, are, was, were, dan yang lainnya, atau have, has, maka dia verb palsu. Verb palsu. Gitu. Meskipun di sini sudah ada conjunction. Gugur ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur juga adalah si Charlie. Kasusnya sama. Spoken di sini adalah sebuah verb 3, Dan di depannya tidak ada is, am, are, was, were. Jadi dia juga verb palsu, teman-teman. Ya, ini juga verb palsu. Berarti sisa Bravo dan Delta. Nah, yang mana nih yang kira-kira akan menjadi jawaban? Apakah conjunction who atau conjunction which? Perhatikan. Di sini ini nama materinya adalah adjective clause. Kalau misalnya Urdu ini manusia, berarti kita butuhnya who. Tapi kalau Urdu ini ternyata bukan manusia, berarti kita butuhnya which. Urdu itu apa? Urdu itu adalah Bangladesh, Indian, bla 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 language. Jadi bahasa bukan manusia. Karena bukan manusia kita tidak pakai who, tapi kita pakainya which. Jadi jawabannya Delta. Fix ya, gampang ya. Next one. Nomor 14. Oke. Di nomor 14 teman-teman ketemu titik-titik di awal lagi. Di tengah-tengah lagi kayak gini. Maka cari kata kerja aslinya. Ada nggak di soal ini kata kerja aslinya? Oh ada. Mana? Ini loh kata kerja aslinya. Comes from. Ini kata kerja asli. Kalau soal sudah memiliki kata kerja asli dan teman-teman dipaksa mencari kata kerja lagi, maka teman-teman yang pertama carilah verb palsu karena itu yang paling diperbolehkan. Yang kedua carilah conjunction plus verb asli kalau misalnya nggak ada verb palsunya. Maka selain opsi yang dua ini akan gugur teman-teman. Yang mana? Yang pertama akan gugur adalah alpha. Kenapa? Karena is being ini merupakan verb asli dan kita tidak membutuhkan verb asli. Kita sudah punya nih di sini. Oke, yang pertama. Yang kedua yang akan gugur delta. Kenapa? Has been ini verb 3 didahului oleh has, maka ini jelas verb asli dan kita lagi-lagi tak butuh verb asli. Tersisalah Bravo dan Charlie. Nah, di sini teman-teman ini materi adjective clause. Sehingga yang paling cocok itu adalah si Bravo, which is. Ini conjunction, ini kata kerjanya. Kenapa enggak kita ngambil Delta aja, Charlie aja?
To be di sini teman-teman, to be bla 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 ini kurang cocok. Karena untuk dijadikan sebuah penjelasan tambahan itu paling cocok adalah adjective clause, bukan to be yang kayak gini. Gitu ya. Jadi nomor 14 paling aman kita pilih Bravo. Walaupun Charlie ada potensi untuk benar. Gitu ya. Next, nomor 15. Nah, di nomor 15 kasusnya masih sama. Ada titik-titik di tengah dan sampai ke belakang itu Nah, sekarang coba perhatikan nomor 15. Di sini nomor 15, teman-teman ada titik-titik di tengah lagi nih. Sekarang lihat apakah ada kata kerjanya atau enggak. Oh, ada, mana? Lihat. Used. Pertanyaannya, asli apa palsu? Lihat. Di belakang used muncul sebuah preposisi in, berarti jelas ini verb 3. Verb 3 yang muncul sendirian berarti dia itu merupakan verb palsu. Artinya soal nomor 15 belum memiliki kata kerja sama sekali. Fix ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah titik-titiknya muncul preposisi nih. Berarti kemungkinan besar di sini adalah verb asli dalam bentuk verb 3 tuh. Gitu. Dan pastinya pasif. Maka semua opsi yang bukan pasif gugur. Yang mana? Ini ternyata ini pasif, ini pasif, ini pasif, ini pasif, dan semuanya asli teman-teman. Maka lihat di sini. Kita lihat di sini ada are, ada were, ada is, ada was. Lihat. Teman-teman di sini phosphate a mineral bla 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 bla. Di sini kan phosphate nih. Subjeknya adalah phosphate. Berapa dia? Tunggal. Kalau tunggal berarti dia itu pakainya was atau is. Maka selain was dan is gugur. Mana? Ini gugur karena pakai are, ini untuk jamak. Bravo juga gugur, ini untuk jamak. Sisanya is dengan was found. Nah, kira-kira yang mana nih? Coba perhatikan. Kalau ini untuk masa lalu, past tense, ini untuk masa sekarang. Artinya mineralnya ada sampai sekarang. Lihat di sini. Phosphate mineral digunakan di fertilizer, bla bla bla, ditemukan in large quantity in Maroko. Gitu kan. Nah, ini ditemukannya kapan? Sekarang apa dulu? Atau sampai sekarang kah dia masih ditemukan? Nah, kalau misalnya sampai sekarang berarti ini akan jadi jawaban, tapi kalau ditemukannya masa lalu berarti jawabannya masih delta. Gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan ada dua jawaban nih. Ini juga nggak mungkin. Tapi karena di soal ini tidak ada keterangan yang jelas apakah ini di masa lalu atau di masa sekarang, berarti teman-teman masih free pakai yang manapun. Tapi asumsi saya kalau dia bilang ditemukan berarti kan udah terjadi nih. Berarti kemungkinan besar itu yang si delta teman-teman. Nggak mungkin si Charlie karena penemuan itu udah dulu. Kalau sudah dulu baru ditemukan. Kalau sekarang itu belum ditemukan teman-teman. Paling baru aja ditemukan gitu ya. Jadi yang paling berpotensi itu si delta gitu. Oke, nomor 16 nih. Oke, di nomor 16 teman-teman ketemu lagi nih titik-titik di tengah. Terus teman-teman cari nih ada kata kerja apa enggak. Oh, ternyata di soal ini belum ada kata kerja sama sekali nih. Kalau belum ada kata kerja sama sekali berarti kita butuh yang namanya verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli akan langsung gugur. Yang mana? Bravo nih akan gugur duluan. Kenapa? Referring ini merupakan verb in yang muncul tiba-tiba berarti dia verb palsu. Sementara kita butuhnya verb asli. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini yang kita butuhkan apakah di sini nanti butuhnya verb 3 atau butuhnya verb 2. Kalau verb 3 berarti ini yang kita butuhkan. Kalau verb 2 ini yang kita butuhkan. Alpha dan delta. Oke, yang jelas Charlie itu tidak mungkin. Kenapa? Ini will have been preferred itu teman-teman akan dibutuhkan, itu konteksnya di masa depan. Sementara sekarang dia itu konteksnya di masa sekarang.
Nah sekarang coba perhatikan Nah sekarang coba perhatikan teman-teman nomor 16. Ada titik-titik di tengah lagi nih kayak gini. Dan kalau kita perhatikan di soal nomor 16 belum ada kata kerjanya. Bagaimana dengan kata limited? Limited itu verb 3 yang muncul sendirian berarti palsu. Artinya soal ini belum memiliki kata kerja asli. Berarti kita tugasnya cari VA. Semua opsi yang bukan VA gugur. Mana? Bravo gugur duluan karena referring yang ada di sini ini merupakan sebuah verb palsu karena muncul sendirian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Will have been referred ini past tense, teman-teman. Bukan past tense, pasif, ya. Pasif. Sementara di sini, teman-teman, refer itu artinya merujuk pada, bukan dirujuk pada, gitu ya. Makanya di sini kita lebih bagus ngambilnya yang aktif, bukan yang pasif. Sehingga karena ini pasif itu kurang tepat sasarannya. Jadi Charlie juga akan gugur. Maka tersisa alfa dan delta. Perhatikan, kalau di alfa ini teman-teman aktif, di bravo di delta ini pasif. Nah, revert itu artinya merujuk pada, bukan dirujuk pada. Sehingga delta juga gugur. Yang jadi jawaban alfa. Kedua-duanya sama-sama verb asli, tapi reverse itu teman-teman, dia itu tidak punya objek. Karena revert ini tidak punya objek, maka dia tidak bisa dipasifkan. Sehingga Charlie dan delta gugur tuh. Oke, sekarang coba perhatikan nomor 16. Ada titik-titik di tengah nih. Oke, fix ya. Berarti cari kata kerjanya. Ada nggak kata kerjanya? Oh ada, mana? Limited. Perhatikan. Kata limited itu verb 3 yang muncul sendirian. Berarti dia itu verb palsu. Artinya soal nomor 16 belum memiliki kata kerja asli. Berarti yang kita butuhkan adalah verb asli. Fix ya. Itu yang pertama. Berarti semua opsi yang bukan verb asli gugur nih. Mana? Bravo akan gugur duluan karena referring di sini merupakan sebuah kata kerja palsu. Berarti VP. Yang kita butuhkan verb asli. Perhatikan, semua opsi kan di sini revert. Nah, refer itu teman-teman, dia itu tidak pernah punya objek. Jadi kata refer, jadi refer ini tidak pernah punya objek. Kalau dia tidak pernah punya objek, berarti dia itu tidak mungkin bisa dijadikan pasif. Sehingga refer ini pasti dalam keadaan aktif. Nah, berarti semua opsi dengan opsi pasif gugur. Yang mana? Yang Charlie gugur duluan karena di sini adalah kalimat pasif. Lihat di sini, ini verb 3, ini adalah be. B plus verb 3 itu tanda-tandanya pasif teman-teman. Maka Charlie gugur. Delta juga kasusnya serupa nih. Ini B plus di sini ada verb 3. Jadi gugur juga tuh. Berarti yang akan jadi jawaban adalah si alfa. Kenapa? Karena ini merupakan verb 2. Dan kalau verb 2 dia berarti aktif teman-teman. Sementara ini dan ini pasif. Oke, nomor 16 alfa. 17. Nah di nomor 17 teman-teman ketemu lagi dengan titik-titik di tengah nih kayak gini. Berarti hitung nih jumlah kata kerjanya ada apa enggak. Oh ada, mana? Ini loh kata kerjanya. Found berarti ini sudah ada verb 2 kan. Nah kalau sudah ada verb 2 berarti ini merupakan verb asli. Dan kalau soal sudah memiliki kata kerja asli, teman-teman tidak perlu lagi menambahkan atau mencari kata kerja asli lagi, kecuali kata kerja aslinya nanti bersamaan dengan conjunction. Oke, gitu ya. Jadi carilah yang bukan kata kerja asli. Oh ternyata di sini kata kerja asli. Maka teman-teman berarti cari verb asli yang bersama dengan conjunction di depannya. Yang mana? Yang pertama, yang bukan dengan conjunction gugur. Mana nih? Oh ternyata semuanya dengan conjunction who semua nih. Ini who, ini who. Nah berarti ini permainannya pola teman-teman. Yang mana? Lihat. Di sini polanya conjunction dulu baru verb asli. Sehingga bravo gugur duluan. Kenapa? Karena ini verb asli dulu baru muncul conjunction. Gugur ya, itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur juga delta nih. Kenapa? Sama kasusnya dengan bravo, dia kebalik tuh. Who was harusnya, bukan was who. Gitu ya.
Tersisalah Alpha dan Charlie. Perhatikan di sini. The first who was explorer. Nah ini kayaknya kebalik. Ini harusnya who was the first explorer. Maka yang paling cocok adalah ini. Who was the first explorer. Karena the first ini akan bersatu dengan noun teman-teman. Kalau ini the first malah ketemu conjunction. Nah gugur tuh kan. Maka alpha bisa kita coret. Gitu. Jadi nomor 17 Charlie. Next. Nomor 18. Lihat, titik-titik berada di belakang. Nah, kalau titik-titiknya berada di belakang, itu pengerjaannya sama dengan titik-titik ada di tengah. Berarti teman-teman tetap cari kata kerja aslinya. Ada nggak? Ada mana? Grow up. Nah, di sini karena ada grow up, kata kerja asli, maka teman-teman sudah tidak butuh kata kerja asli lainnya. Maka teman-teman tinggal cari kata kerja palsu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini ada conjunction and. Ini kayak tadi tuh paralel. Nah, ada conjunction and. Kalau di sini ada and, berarti di depan dan di belakangnya wajib sama. Di sini ada hiking, hunting, berarti di sini verb ing juga nih. Maka semua yang bukan verb ing gugur. Yang mana? Yang alpha gugur duluan karena ini bukan verb ing. Terus yang Charlie juga gugur, ini juga bukan verb ing. Sehingga yang tersisa adalah Bravo dan Delta. Ada ingnya, ada ingnya. Yang mana? Lihat, ingnya muncul di awal teman-teman. Ini love hiking, hunting, and riding horseback. Gitu. Jadi bukan horseback riding, tapi riding horseback. Gitu teman-teman ya. Jadi Delta jadi jawaban, Bravo gugur. Next one. Nomor 29. Nah, kita cepet-cepet ya. Ini sampai 25 kalau nggak salah. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman. Titik-titiknya berada di tengah lagi. Tinggal hitung kata kerja aslinya. Mana? Ini loh, is. Ada conjunction nggak? Nggak ada. Bagaimana dengan understood yang ada di sini? Ini sebenarnya verb 3 yang bersanding dengan is-nya. Loh kok jauh banget? Ya, karena ini namanya adverb. Dan adverb itu boleh muncul di antara auxiliary dan ordinary. Karena di sini is understood berarti ini kan pasif. Kalau pasif berarti biasanya di belakang itu akan muncul preposisi biasanya, tapi nggak mesti, gitu ya. Oke, kalau di sini sudah jelas bahwa di sini sudah memiliki kata kerja asli, maka teman-teman tidak perlu mencari kata kerja asli lainnya, kecuali kata kerja asli tersebut bersama dengan conjunction plus verb asli. Maka selain ini akan salah. Mana yang akan gugur duluan? Yang gugur duluan adalah si alpha. Kenapa? Kenapa? Oke, sekarang coba perhatikan nomor 19. Nah, di nomor 19 teman-teman ketemu titik-titik berada di tengah nih, oke. Dan di sini sudah ada kata kerjanya is. Maka artinya teman-teman tidak perlu lagi mencari kata kerja asli lagi. Kenapa? Karena soal sudah memilikinya. Dan di sini ada juga nih kata kerja asli lagi nih. Cause. Berarti ada dua kata kerja asli, berarti kita pasti di sini butuh yang namanya conjunction tuh. Karena sudah ada dua kata kerja asli. Maka semua opsi yang gak ada conjunctionnya gugur. Yang mana? Charlie gugur duluan karena yang ada di sini semuanya bukan conjunction, cuma subjek dan verb. Delta juga gugur. Kenapa? To eat too many hamburger ini juga tidak ada conjunctionnya. Sementara kita butuh satu conjunction untuk menghubungkan is dengan cause. Gitu ya. Yang tersisa adalah why dan Bravo. Alpha dan Bravo. Kalau di alpha itu why eating too many hamburger can atau why can eating many hamburger bla bla bla. Nah, perhatikan di sini. Ini kan namanya clause. Nah, dalam clause teman-teman itu can ini tidak boleh muncul di awal tapi munculnya di belakang sini. Sehingga Bravo akan gugur, alpha yang akan menjadi jawaban. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman ambil yang Bravo tuh, berarti why can bla 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 ini berarti jatuhnya jadi pertanyaan, butuh tanda tanya di belakang. Ini namanya kalimat. Tapi kalau yang atas ini why eating too many hamburger can, ini namanya clause. Jadi jawabannya si alpha teman-teman ya. Next one, nomor 20.
Ada titik-titik di tengah lagi nih. Kalau kita perhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan nomor 20, ada titik-titik di tengah, oke. Nah, kalau ada titik-titik di tengah seperti ini, teman-teman tinggal cek kata kerjanya aja. Udah ada apa belum? Oh, ada mana? Working like. Nah, di sini teman-teman verb ing yang muncul tiba-tiba berarti dia verb palsu. Soal ini berarti belum memiliki kata kerja asli. Maka tugas teman-teman cari VA. Udah sesimpel itu. Maka semua opsi yang bukan kata kerja asli gugur. Yang mana? Alfa gugur duluan. Kenapa? Memang magnifies ini adalah verb asli, tapi di depannya ada conjunction. Sementara kita tak butuh conjunction. Karena kata kerjanya cuma satu kan. Jadi ngapain kita tambahin conjunction? Yang pertama. Yang kedua, Charlie gugur duluan. Kenapa? Kasusnya sama. Ada conjunction plus verb satu di sini atau VA, verb asli. Sementara kita tak butuh yang namanya conjunction. Oke, itu gugur. Delta gugur juga. Kenapa? Magnifying ini verb palsu. Sementara kita butuhnya adalah verb asli. Gitu teman-teman. Yang jadi jawaban mana? Bravo. Telephoto lens ini sebagai kata apa? Sebagai subjek. Magnify sebagai kata kerjanya. Jadi cocok banget untuk jadi di sini. Jadi jawaban. Ya. Next one. Nomor 21. Lihat di sini ada titik-titik lagi nih. Ada titik-titik di sini berarti cari kata kerja aslinya. Udah ada belum? Oh gak ada nih. Masih di dalam soal. Berarti tugas teman-teman cari VA. Tapi hati-hati karena bisa saja ada kata kerja palsu. Ada kata kerja asli yang bersandingan dengan conjunction. Itu juga tidak kita butuhkan. Jadi fokus pada kata kerja asli. Yang mana? Yang pertama yang akan gugur di sini adalah si delta. Kenapa? Karena di sini ada conjunction. Sementara kita hanya butuh kata kerjanya aja, bukan conjunctionnya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua yang akan gugur di sini adalah si mana nih? Si Bravo. Kenapa? Lihat. Famous was ini kebalik teman-teman. Famous itu tidak bisa dijadikan subjek teman-teman ya. Harusnya di sini nih, famousnya itu ada di sini. Famous for bla 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 gitu ya. Terus di sini juga Charlie akan gugur. Kenapa? Nah, sekarang coba perhatikan nomor 21. Ada titik-titik di tengah nih. Maka teman-teman cek ada kata kerja asli apa enggak. Oh, ternyata di soal ini enggak ada. Maka yang kita butuhkan adalah verb asli aja, tidak yang lain. Gitu ya. Maka semua opsi yang bukan verb asli gugur. Yang mana? Delta nih gugur duluan. Kenapa? Di sini memang ada verb asli tapi ada conjunction. Kita hanya butuh conjunction kalau kata kerjanya ada dua. Sedangkan kita hanya punya satu. Itu pun cuma ada di sini. Berarti kita nggak butuh conjunction. Berarti delta gugur. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur di sini adalah yang ini nih. Yang famous. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan singer and entertainer gitu kan. Ini namanya teman-teman A positif. Nah, habis ini biasanya akan muncul sebuah subjek baru verb. Berarti yang bukan subjek verb gugur. Famous itu tidak bisa dijadikan subjek meskipun dia sudah memiliki verb. Fix ya. Berarti yang akan jadi jawaban adalah Alpha dan Charlie. Perhatikan nih. Yang Alpha di sini langsung was Frank Sinatra famous. Nah, ini harusnya Franknya ini ada di sini nih. Ada di awalnya. Frank Sinatra was famous for. Nah, itu harusnya. Jadi Alpha gugur juga. Kebalik aja mereka ketukar. Jadi yang mana jawabannya? Charlie. Frank Sinatra. Sinatra ini siapa? Sinatra itu adalah singer dan dia juga entertainer. Nah, karena dia sudah fix sebagai subjek, ini sebagai verbnya, maka dia yang paling memenuhi syarat untuk jawaban nomor 21. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 22. Lihat. Ada titik-titik di tengah lagi. Soalnya di sini. Nah, perhatikan yang nomor 22. Ada titik-titik di tengah. Maka cek kata kerjanya. Ada kata kerja aslinya apa enggak nih? Oh, ada. Mana? It is. Di sini
verb asli. Artinya soal ini sudah tidak memerlukan kata kerja asli lagi. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, di sini, di sini, dan di sini A, B, C, D semuanya ada kata kerja aslinya. Maka teman-teman carilah yang berpasangan dengan conjunction plus verb asli gitu ya. Maka semua yang tidak mengikuti kayak gitu gugur. Yang mana nih? Coba perhatikan. Di sini ada but also, ini conjunction, ini but conjunction, 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 ada kata kerjanya juga nih. Ini kata kerja juga, ini juga ada kata kerjanya, ini. Berarti semuanya itu memenuhi. Berarti kalau seperti ini opsinya, berarti ini cuma permainan penyusunan aja. Kira-kira yang mana yang paling cocok. But also is it? Enggak. Kenapa? Karena but also is it ini harusnya kebalik teman-teman. Ini harusnya di sini dan ini di sini. So, itu yang pertama. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 22. Ada titik-titik berada di tengah nih. Oke. Cek kata kerjanya. Ada apa enggak? Ada. Mana? Is. Ini kata kerja asli. Dan di sini teman-teman, karena sudah memiliki kata kerja asli, berarti kita tidak memerlukan kata kerja asli lagi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, A, B, C, D itu semuanya ada kata kerja aslinya. Nah, maka artinya teman-teman dipaksa mencari kata kerja asli lagi. Berarti konsepnya kalau seperti itu teman-teman cari conjunction plus verb asli. Itu kuncinya. Berarti semua conjunction yang enggak dengan verb asli akan gugur tuh. Dan ternyata A, B, C, dan D semuanya sama tuh. Conjunction plus verb asli. Maka kalau seperti ini kasusnya teman-teman itu berarti disuruh memilih mana penyusunan yang paling tepat atau yang paling make sense lah gitu ya. Contoh nih yang pertama, but also is it. Ini kebalik, harusnya it dulu baru isnya dulu gitu ya. Jangan sampai kebalik nih. It is important, bukan is it important. Kalau is it important ini namanya pertanyaan. Sementara di belakang nggak ada tanda tanya kan, maka alfa gugur. Kasus serupa sama dengan Bravo. Nih lihat, is it. Kebalik kan? Maka ini harusnya pertanyaan juga nih. Alfa Bravo gugur. Tersisalah Charlie dan Delta. Lihat. But also important to be is. Ah, ini kebalik. Harusnya ini kayak gini. But also is important to be. Bla bla bla. Gitu ya. Maka yang paling cocok ini nih. But it is. Ini kan sudah cocok nih. It is also. Ini baru nih benar. Jadi jawabannya Delta. Next one. 23 nih. Nah di nomor 23 sama nih. Ada titik-titik di tengah. Oke. Cari kata kerjanya. Ada apa enggak? Ada. Mana? Might. Might ini merupakan modal. Nah setelah modal ini teman-teman pasti munculnya verb 1 nih. Pasti. Jadi semua opsi yang bukan verb 1 akan gugur tuh. Yang mana? Yang pertama akan gugur adalah Bravo. Kenapa? To buy. Ini setelah might, setelah modal itu wajib verb asli langsung. Tidak boleh ditambahkan tuh. Itu yang pertama, gugur ya. Yang kedua, yang akan gugur adalah Charlie. Kenapa? Emas ini juga modal teman-teman. Dalam aturannya, modal tidak boleh langsung ketemu dengan modal lainnya. Jadi tidak boleh ada dua modal dalam sebuah kalimat. Oke, makanya Charlie gugur juga. Yang mana? Alpha juga gugur duluan nih. Kenapa? Selanjutnya yang akan gugur adalah si Alpha. Kenapa? Sebentar. Oke, selanjutnya perhatikan nih. Ada titik-titik di tengah nih untuk nomor 23. Terus cek nih ada kata kerjanya apa enggak. Oh ada nih, yaitu kata might. Might ini teman-teman merupakan sebuah modal. Dan di belakangnya itu teman-teman selalu muncul verb 1. Dan ini sifatnya wajib. Jadi semua opsi yang bukan verb 1 gugur. Yang mana? Yang gugur duluan adalah Bravo. Kenapa? Karena di Bravo ini ada to buy. Ini to infinitive. Sementara setelah might atau modal apapun nih ya. Wajib langsung ketemu dengan verb 1. Bukan dengan to infinitive. Oke, itu yang pertama.
Yang kedua, di sini yang akan gugur juga adalah si Charlie. Kenapa? Di sini ada emas. Emas itu juga modal. Aturannya modal itu tidak boleh ketemu langsung dengan modal lainnya, teman-teman. Nggak boleh. Oke, jadi Charlie juga akan gugur. Yang gugur selanjutnya adalah si alpha. Kenapa? Karena has ini teman-teman, ini memang verb 1 tapi dia itu sebenarnya alhamdulillah. Nah, sekarang coba perhatikan nih, yang nomor 23. Ada titik-titik di tengah. Maka hitung jumlah kata kerjanya. Ada nggak? Oh ada, mana? Ini loh, might. Might ini merupakan sebuah modal dan di belakangnya wajib ketemu dengan verb 1 tuh. Wajib tuh. Nah, karena di sini hukumnya wajib ketemu dengan verb 1, maka semua opsi yang ada di sini yang bukan verb 1 akan gugur tuh. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini. Nomor 23. Ada titik-titik di tengah nih kan. Nah, kalau sudah ada titik-titik di tengah berarti teman-teman cari kata kerja aslinya. Ada apa enggak? Oh ada, mana? Might. Might ini teman-teman merupakan sebuah modal. Nah, dan setelah modal ini wajib ketemu dengan BI. Apa itu BI? BI itu teman-teman adalah sebuah verb ori atau bare infinitive. Ini singkatannya bare infinitive atau verb ori, verb original. Artinya apa itu verb original? Yaitu verb yang tidak pernah ditambahi apapun. Tidak ditambahi ing, tidak ditambahi sis, atau tidak ditambahi ed. Itu yang ori ya. Artinya masih murni kayak yang di kamus. Kalau misalnya it, ini verb 1 murni, tapi kalau sudah its ditambahin s dan is di belakangnya itu sudah nggak murni. Jadi kita harus cari kata kerja yang bare infinitive atau BI, verb asli. Oke, selanjutnya di sini nomor 23. Lihat, ada titik-titik di tengah kan? Nah, kalau ada titik-titik di tengah berarti hitung jumlah kata kerjanya. Lihat, di sini sudah ada nih, mana? Might. Might ini teman-teman merupakan sebuah modal. Nah, dan modal ini setelahnya wajib diikuti oleh BI. Apa itu BI? BI itu artinya bare infinitive ya. Apa itu BI? BI itu adalah bare infinitive. Apa itu bare infinitive? Bare infinitive itu adalah kata kerja asli atau kata kerja murni yang belum ketambahan apapun. Contoh nih, misalnya BI ini. It. It ini verb original, verb murni sebelum ketambahan apapun. Maka ini kita sebut dengan BI. Apa bedanya dengan verb 1? Kalau verb 1 itu bisa saja it, bisa saja itnya ada s-nya. Ini sudah verb 1. Gitu ya. Jadi yang disebut BI itu adalah verb 1 murni sebelum ketambahan apapun. Enggak ditambah is, enggak ditambah s, enggak ditambah ed ataupun verb im. Wajib yang murni. Sehingga kalau di sini kita butuhnya BI, semua opsi yang bukan BI akan gugur. Yang mana? Bravo gugur duluan. Kenapa? Karena by-nya di sini sudah ketambahan tuh. Berarti enggak murni lagi itu. Berarti Bravo gugur. Charlie juga akan gugur. Kenapa? Karena mas yang ada di sini ini juga modal, teman-teman. Nah, aturannya modal itu tidak boleh ketemu dengan modal lainnya. Itu nggak boleh. Makanya Charlie itu gugur. Gitu. Next one. Yang akan gugur adalah alpha. Kenapa? Has. Has ini sudah nggak murni. Jadi has ini sebenarnya adalah have yang ditambahkan s ataupun is. Nah, tapi gak mungkin kan kita sebut haves. Dia berubahnya jadi has. Makanya kita bilang has itu sudah tidak murni. Yang murni mana? Have gitu. Ini verb 1 murni. Perkara di belakangnya ada to lagi, to infinitive itu udah
nggak usah dihitung. Karena yang penting itu kata yang pertama. Jadi jawabannya delta. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 24. Ada titik-titik di tengah lagi nih. Oke, dan di sini teman-teman sudah memiliki satu kata kerja asli yaitu are. Nah, kalau di sini sudah ada verb asli, maka kita tidak perlu lagi ada kata kerja asli lainnya. Sehingga Bravo akan gugur duluan. Kenapa? Ini merupakan verb asli. Verb ing diawali ism are. Charlie gugur juga. Kenapa? Ini verb 3 didahului oleh have ataupun has, berarti ini juga verb asli. Alpha juga gugur. Kenapa? Karena jam ini merupakan verb 1 dan verb 1 itu semuanya asli. Sementara kita tak butuh yang namanya verb asli karena kita sudah punya nih are di sini nih. Berarti yang dibutuhkan mana? Yang delta. Oke, gitu ya. Atau teman-teman bisa ngerjain dengan cara kayak gini. Lihat, setelah titik-titik di sini kan sebelum titik-titik di sini kan ada of. Setelah of ini teman-teman wajib verb ing. Kalau misalnya ada verb, verbnya wajib diganti menjadi verb ing. Maka langsung aja teman-teman ketemu delta. Gitu ya. Itu nomor 24. Oke, nomor 25 dan ini sekaligus yang terakhir. Lihat. Di sini teman-teman perhatikan ada titik-titik di tengah kan. Nah, kalau ada titik-titik di tengah maka cek kata kerjanya. Ada nggak? Ada. Mana? Would, very often, advise. Nah, ini verb aux. Ini verb ordinary. Berarti pembantu dan majikan sama-sama ada di rumah. Nah, maka kalau di sini teman-teman sudah memiliki kata kerja asli, teman-teman tidak perlu lagi mendatangkan kata kerja asli lainnya kecuali ada conjunction. Di sini kan nggak ada conjunction nih di soal ini. Maka teman-teman tidak perlu cari kata kerja asli lainnya. Maka semua opsi yang ada kata kerja asli lainnya gugur. Yang mana? Alpha gugur duluan karena ini verb 3, ini adalah have, berarti dia verb asli. Yang kedua, Bravo juga gugur. Kenapa? Learn ini verb 1 dan ini juga merupakan verb asli teman-teman. Oke, tersisalah Charlie dan Delta. Nah, hati-hati. Advice di sini teman-teman boleh diikuti to, boleh langsung diikuti in. Gimana cara bedainnya? Kalau misalnya setelah kata advice yang ada di sini muncul sebuah objek kayak manusia, misalnya I advise you, maka di sini akan muncul sebuah to infinitive, ya. Tapi kalau setelah kata advice ini, ya kalau setelah advice ini tidak muncul objek, maka langsung aja tambahkan verb ing. Berarti verb ing. Ada objek nggak setelah advice? Nggak ada kan? Maka teman-teman jangan pilih yang ini, tapi pilih ini. Often advice learning, bukan to learn. Contoh yang to learn tuh kayak gini. I advise you to learn. I advise you to eat. I advise you to apa. Tapi kalau nggak ada kata you, nggak ada objek, maka langsung aja I advise learning. I advise eating. Kayak gitu ya. Jadi nomor 25 delta teman-teman. Ini kita sebut dengan certain, to infinitive, dan certain gerund. Ini ada di Betty Azar. Kalau nggak salah itu kalau yang di the third edition. Itu kalau nggak salah ada 168 di bagian kiri bawah. Nih kalau nggak salah. Sampai 169 di bagian kanan atas. Kalau nggak salah ada di situ. Tapi kalau misalnya di edisi keempat, kelima, dan yang lainnya, saya kurang tahu. Tapi ini saya yang baca dulu tuh. Ini di the third edition ini. Coba aja nanti dicek ya. Jadi itu teman-teman, sisanya di sini nih, ini adalah part B. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cek di vocab level atau teman-teman bisa juga cek di TikTok kita. Kalau di TikTok itu di Izal at Work. Gini ya. Kalau di Instagram ini di vocab level. Oke, see you tomorrow and bye-bye.